Oke para Mbak Ges dan Mas Ges, kalian pasti sedang mantengin layar HP ya. Jadi saya bisa menebak kalian sedang apa. Nah, para kaum pemula untuk pengguna listrik tenaga surya ini guys ya, listrik dari langit yang gratisan gitu. Listriknya gratis, alatnya beli. Alatnya harus beli ya guys. Kalau nggak beli alatnya nanti ya nggak akan datang ke rumah kalian. Belinya di all shop ya guys ya. Kalau beli di offline itu jarang yang jual, kecuali kalian di daerah ibu kota yang tentu dekat dengan alat-alat seperti ini ya guys. Nah sekarang gini guys ya, aku akan ngasih tips penggunaan beban buat kalian pengguna PLTS pemula yang menggunakan controller yang sederhana seperti ini ya guys. Itu seperti apa cara ngitungnya? Karena ngitungnya sebenarnya gampang banget salah aku yang ngomong, berdasarkan hasil riset saya guys ya. Hasil riset bertahun-tahun menggunakan ini. Nah, penggunaan ini sebenarnya tidak hanya 3 tahun saya guys, sudah lebih bertahun-tahun. Tapi yang untuk yang ini itu saya baru sekitar 6 bulan plus-plus ya guys, kurang lebih selama itu. So, aku akan kasih tips cara paling mudahnya guys. Saya ceritanya lagi ngeset kursi ini guys ya. Kursi saya ini saya set, ternyata tadi basah, saya tidak melihat. Jadi ini ada airnya guys. Jadi bokong saya jadi ngetembol ya. Jadi ngetembol, jadi basah. Nah ini guys ya, jadi ada basahnya. Saya terjebak ranjau diri sendiri guys. Nah sekarang gimana caranya memanfaatkan listrik energi gratis dari langit pemberian Allah ya guys ya. Jadi saya akan ngasih tips perhitungannya. Nah cara paling mudah, ini perhatikan baik-baik ya guys. Harus diperhatikan dengan seksama. Cara paling mudah. Saya sampai lupa belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya itu adalah Fadli Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama aku Fadli Hidayat. Udah disebut tadi ya guys. Oke, ora popo ya guys ya. Pokoknya saya biasa dipanggil Mas Ges, panggil aja Mas Ges. Panel surya mulai dari 10 WP guys ya. Jadi yang kita anggap untuk pemula-pemula dulu, kecil-kecilan, 10 WP. Nah 10 WP itu bisa apa guys ya? 10 WP gitu ya. Nah jadi patokannya gini aja guys. Apabila kalian mempunyai panel surya 10 WP, maka kalian cukup menggunakan beban maksimal 3 watt untuk 12 jam. Ya, 12 jam. 2, 10. Nah 12 jam. Cuman itu patokannya. Nah, tinggal mikirnya gini, berlaku kelipatan guys. Berlaku kelipatan itu seperti ini. Jadi contoh ya guys ya. Misal panel surya yang kita pasang di controller ini gitu guys ya. Itu ada 50 WP gitu ya. Nah, kalau 10 WP-nya itu kita bisa pakai beban maksimal nyala 12 jam dari pagi sampai sore, itu 3 watt. Maka kalau 50 WP artinya kita butuh berapa guys? Butuh 15 watt maksimal bebannya untuk nyala 12 jam. Di sini saya pokoknya mengkondisikan aki sudah tak anggap bagus ya guys, bukan aki soak ya yang dibahas. Intinya akinya yang dipasang itu sudah bagus. Nah, jadi kalau kalian mau melakukan perhitungan, kelipatan lagi ke atas guys. Jadi misal 100 WP. Nah, beban maksimalnya berapa 12 jam? 30 watt guys, beban maksimal gitu. Nah, terus misal langsung ada permasalahan nih, langsung ada permasalahan. Masalahnya apa gitu ya? Masalahnya gini guys ya. Ada subscriber misal nanya nih, Mas, panel surya saya itu 10 WP ya. Tapi setelah saya pasang beban 6 watt lampunya, itu bisa nyala 12 jam loh Mas. Berarti caramu ngitung salah gitu ya. Bukan seperti itu guys. Jadi kita harus mengenali sesuatu yang nggak kelihatan, karena daya listrik itu nggak kelihatan. Nah, jadi ada lampu yang 3 watt Cina, tulisannya 3 watt, lampu DC. Itu sebenarnya nyerotnya listrik itu cuma 1,5 watt. Itu banyak beredar di pasaran guys. Dan lampunya casingnya biasanya jelek. Ya, casingnya jelek, itu dia nggak menghisap murni 3 watt. Nah, makanya diperlukan alat ukur seperti ini guys ya, untuk menghitung bebannya. Nah, beban lampu kalian itu benar-benar 3 watt nggak gitu ya? Benar-benar 3 watt nggak? Atau di bawahnya? Kalau di bawahnya misalnya tulisannya dari pabrik 3 watt, terus setelah diukur beneran pakai alat seperti ini, namanya wattmeter ya guys. Itu wajib punya bagi untuk pengguna panel surya, baik skala kecil mau menengah ke atas ya, wajib punya. Setelah diukur itu cuman ketemu
kecil banget 1,5 watt ya. Jadi kalau kita pasang 2 lampu 3 watt 3 watt, memang tulisannya jadi 6 watt kalau digabungin. Padahal itu sebenarnya cuman 3 watt murni gitu guys ya. Nah, di sini penting untuk punya alat ini. Yo, tak kasih lihat dulu guys ya. Nah, ini alat seperti ini guys. Alat seperti ini. Ini alat yang sangat penting sekali untuk mengetahui beban. Nah, ini beban saya 70 watt ya guys. Beban saya saat ini 70 watt. Nah, dipakai untuk apa-apa aja gitu ya. Jadi, kita bisa tahu beban apa yang kita gunakan. Dayanya berapa gitu ya. Nah, jadi masangnya ini cuma dari aki, di-outputkan ke beban. Bebannya boleh lampu, boleh kipas angin mini atau apa. Karena kita bahasnya tadi yang mini-mini ya guys. Nah, maka akan ketahuan seperti ini. Saat ini yang mengalir berapa gitu. Nah, itu pokoknya cara paling mudah guys ya. Lalu beban 70 watt ini untuk apa aja kalau punya aku? Nah, kemarin sudah aku review ya guys ya. Dan sekarang kalian bisa melihat ketika saya syuting seperti ini ya guys. Di sini ada lampunya. Jadi saya manfaatkan lampu downlight juga. Dan ini mengambil dari inverter gitu ya. Inverter yang ada di sini gitu. Ya, yang buat syuting. Makanya di sini ada beban lampunya dan ini di sini juga ada lagi. Nah, ini juga ada. Meski iki elek-elekan ya guys, elek-elekan buluk-bulukan kayak gini ya berguna untuk menerangi wajah saya yang rada ganteng ini ya guys. Lah ini langsung saya bikinkan urek-urekan aja guys ya, biar kalian tidak bingung. Jadi urut-urutannya seperti ini ya. Jadi untuk beban dulu, ini khusus untuk yang nyala 12 jam dari sore sampai pagi ya guys ya. Kita setnya seperti ini guys ya. Jadi 10 WP. Oh ya, sebelumnya pakai aki UPS. Atau aki sepeda listrik atau aki deep cycle yang besar merek Soto, Leoh atau merek-merek Narada itu ya guys ya. Jangan pakai aki starter, aki mobil, aki motor itu jangan pakai. Tapi kalau nanti hanya sebatas saya video pakai aki motor buat konten aja, buat cara pemasangan gitu, hanya sebagai contoh itu nggak apa-apa ya guys ya. Tapi kalau untuk penggunaan beban yang aktual dengan angka atau hasil yang akurat itu pakainya aki UPS atau aki sepeda listrik guys ya. Dan untuk perkabelannya itu kalian bisa pakai 2,5 mm kabel serabut tembaga murni ya guys. Kabelnya serabut, saya sendiri pakai 2,5 mm juga. Itu mereknya Eterna ya guys. Jangan pakai kabel yang hijau, itu kayaknya kayak kurang work well gitu ya. Tapi kalau untuk kabel hijau pakai yang spek ini masih nggak masalah sih kalau menurut aku. Tapi kalau pakai di atas 120 WP ke atas ya kayaknya banyak terhambatnya gitu guys ya harusnya ya. Nah, sekarang gini guys. Nah, di sini kan ada 10 WP sampai dengan 120 WP. Nah, bebannya ini aku tulis. Jadi udah kelipatan 33 nih guys ya. Kecuali ini langsung lompat ke 36 karena dia 110-nya nggak aku tulis karena panel surya 110 WP nggak tahu ada nggak. Jadi kalau ini panel suryanya kan ada semua ya guys ya. 30 ada, 20 ada, 40 ada, 50 ada, 60 ada, 70 ada, 80 ada, 90 WP kayaknya ada nggak sih? Nah, barangkali ada yang punya 30 WP kali 3 makanya ketemunya 90 WP. Nah, bebannya ini ya guys. Ini beban maksimal apabila cuacanya terik guys ya. Cuacanya terik. Kalau cuacanya nggak terik gimana? Ya maka nggak akan bisa nyala 12 jam. Cuman gitu aja, simple kan guys ya. Jadi untuk penerangan di malam hari. Lalu kalau ditambahin smartphone atau ngecas HP gimana? Ya nggak jadi 12 jam dong. Karena penggunaan bebannya lebih banyak daripada perhitungan ini gitu guys ya. Ini aja kalau udah musim kemarau, musim mendung gitu, musim mendung apa hujan, nggak jadi 12 jam lagi. Dia akan lebih cepat pedotnya. Kok pedot? Kok putus sih gimana? Lebih cepat mati lampunya, mati. Bukan rusak, maksudnya gimana sih guys? Pokoknya lebih cepat padam gitu ya, lebih cepat padam. Misalnya kalau kemarau bisa 12 jam, nanti pas musim hujan gitu ya, cuman bisa nyala 6 jam gitu. Dan itu wajar guys ya, wajar sekali. Nah, di sini juga ada akinya saya kasih reng-rengnya gitu. Kalian bisa mulai dari aki UPS itu 7Ah untuk 10 WP. Boleh nggak masalah guys. Jadi penambangan ini itu saya gambarkan seperti ini guys. Misal nih ya, panel surya 10 WP itu satu hari dari pagi sampai sore dapat 40 WH. Maka itu bebannya juga selama 12 jam itu jangan lebih dari 40 WH gitu guys. Karena nanti ada kerugian dari si aki gitu. Karena kalau bebannya lebih besar daripada penghasilan, maka akan jadi rugi-rugi ya guys ya. Dan aki kalian nanti bisa tekor itu guys ya.
Tapi kalau saya mau kasih rank buat kalian, itu ranknya seperti ini. Kalau mau low budget gitu ya guys. Seperti ini. Ada 7AH, 7AH sampai 12AH, 12AH sampai 20AH, 20AH sampai dengan ini 25AH ya, seperti itu ya kira-kira. Gambarannya seperti itu sampai ke bawah. Sampai ke bawah sini. Ya. Nah, nanti kalau misalnya akinya nggak cukup, itu kalian bisa nambah aki lagi ya guys. Bisa nambah aki lagi jadi 12AH. Boleh, nggak masalah. Ini 10 WP kasih aki lebih besar daripada peruntukan, nggak masalah. Yang penting jangan rugi gitu ya. Jangan rugi ininya guys ya. Pengeluaran jangan lebih besar daripada pemasukan. Maka akinya nggak bakal tekor. Walaupun aki kalian besar gitu. Tapi kalau panel suryanya 120 WP dikasih 7AH kayak gini. Nah otomatis itu akinya yang bakal ini guys. Bakal panas. Kebesaran ampere saat pengisian. Terus ini juga malamnya nggak bisa dipakai buat beban sebesar ini. Karena tampungannya cuman kecil. Ya ibarat kamu punya bak mandi guys ya. Kamu punya bak mandi. Tadinya airnya penuh, bak mandi besar nih guys ya. Tapi kamu ngisi bak mandinya, ngambil air di bak mandinya cuma 1 gayung, kalian keluarin, ya kan? Nah, kalian cuma ganti lagi ya 1 gayung lagi, maka kembali penuh lagi gitu. Jadi ibarat panel surya 10 WP ini untuk ngisi si aki yang besar, terus diambil lagi, dayanya seperti itu gitu. Nah, lalu bagaimana biar tahu pengambilan dan pengecasan dan pengurasan? Nah, itu caranya seperti ini guys. Kalian pasang wattmeter pada bagian input SCC. Jadi saya gambar dulu dari sini guys ya, dari panel surya nih ya. Kabel masuk ke wattmeter nih. Gini. Terus masuk ke SCC. Gini aja biar simpel. Terus ini ke wattmeter lagi. Terus ini masuk ke aki. Ke aki gitu ya. Nah, dari aki sini itu pasang wattmeter lagi. Buat ke lampu. Lah, belinya banyak banget. Nah, gimana solusinya? Solusinya yang ini aja dihilangkan kalau belinya 3. 2 aja. Jadi masangnya yang di sini ya, guys. Masangnya yang di sini. Karena listrik murni itu setelah keluar dari SCC, bukan saat di sini. Karena setelah di sini masih diolah terdapat rugi-rugi atau efisiensinya berkurang jadi panasnya di SCC, lalu murninya ke sini masuk ke sini. Nah, misal di sini 10 WP nih guys ya. 10 WP dapatnya 40 WH. Dari tadi salah terus 40 WH. Maka penggunaan beban ini juga jangan lebih dari 40 WH ya guys ya. 40 WH. Nah, jadi berapapun aki kalian semakin besar ini nggak masalah. Nah, gitu guys ya. Ini SCC ya. SCC. Seperti itu guys. Lalu guys, apa bedanya watt dengan WH? Jadi ada bedanya guys. Kalian harus paham. Kalau nggak paham nanti juga bingung kalian beli alat kayak gini juga. Nah, sekarang gini guys. Ini beban itu ada, beban saat ini itu ada 46 watt. Nah, tapi ini aku kasih gambaran aja ya. Nanti bebannya pura-pura 10 watt gitu ya. Dan di sini kita tunggu ada tulisan WH di sini yang kedip-kedip. WH. Nah, ini adalah WH. WH ini adalah akumulasi dari daya ya saat ini gitu, guys. Misalnya gini, di sini pura-pura 10 watt ya, guys. Nah, setelah nyala dengan durasi 5 jam, bebannya nyala durasi 5 jam, maka WH di sini akan menjadi 50 WH. Kenapa? Karena ini satuannya jam, guys ya. WH itu watt hour, ada hour-nya itu ada jamnya. Bukan kuda ya, guys. Hour, nah, hour gitu ya. Jadi gini, guys. Rumusnya 10 watt dikali 5 jam ketemu WH gitu. Jadi jawabannya 50 WH. Nah, di sini semoga mudah bisa dipahami. Lalu kembali ke contekan lagi guys ya. Jadi misalnya beban kita tadi kan yang pertama kan ngambilnya dari aki guys. Nah, sekarang ngambilnya dari SCC. Jadi SCC-nya ini ya guys ya. Nah, ini dikasih kabel seperti ini lalu dipasang wattmeter di sini. Nah, itu juga bisa guys ya. Tenang saja nanti saat menghisap dari aki pas malam-malam ini tidak akan membaca guys ya. Jadi dia hanya membaca satu arah. Wattmeter ini membaca satu arah, tidak akan membaca kedua arah. Jadi ini masang wattmeter ke sini juga jangan terbalik ya guys antara input dan outputnya. Lalu masuk ke beban lampu. Nah, tujuannya ngapain masang lampu DC di sini?
Ini SCC bisa otomatis ya guys, bisa dinyalakan sesuai settingan kita gitu. Mungkin nyala sore sampai jam 10 malam, atau sampai jam 3 pagi, atau sampai jam 5 pagi. Nah itu bisa ya guys, bisa banget. Lalu gimana input dan outputnya pada ini wattmeter? Ini contohnya di source ya, di source. Source ini bagian input dan load ini bagian output. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kalau kalian terbalik maka wattmeternya tidak akan mengkalkulasi, tidak akan nongol angkanya ini kan. Cuman voltase aja guys yang nongol. Jadi nggak bisa kebalik karena ini jalurnya cuma satu arah aja ya guys ya, satu arah, nggak bolak-balik gitu guys. Dan terima kasih, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe ya guys, subscribe terus sama like-nya 1 kali aja, dan dislike-nya kalau nggak suka itu 2 kali ya guys.